Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman semua yang mengenal mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Eh, Maaf sebelumnya ini baru saya upload hari ini. Ini nanti rencana saya mau buat 2 video pembelajaran yang bisa digunakan oleh teman-teman sebagai referensi untuk perkuliahan kita, begitu ya. Teman-teman semua, untuk tahap awal kita akan discuss tentang sebentar. Kita akan diskusi tentang data dan sistem informasi manajemen, gitu ya, teman-teman semua. Oke, saya share dulu materinya. Oke, screen 1 sudah. Oke, Oke, baik, teman-teman semua. Jadi kita akan belajar tentang data dan sistem informasi manajemen, sesuatu yang perlu dipahami oleh teman-teman semua ketika belajar sistem informasi manajemen, karena tidak akan pernah ada informasi yang bisa memberikan insight, bisa memberikan informasi untuk pengambilan keputusan kalau datanya tidak siap, kan begitu kan? Oke, teman-teman semua, kita coba lihat data itu apa sih sebetulnya, begitu ya. Itu yang harus teman-teman pahami. Karena apa? Data itulah yang nanti akan dirubah menjadi sebuah informasi. Apalagi nanti ketika bicara sistem. Sesuatu yang komprehensif, saling terkait. Di antara data menjadi sebuah informasi. Bagaimana dengan manajemen, begitu ya, mengelola, gitu kan? Manajemen itu intinya adalah planning, organizing, equating, dan controlling. Bagaimana kita bisa mengolah sebuah informasi yang dihasilkan dari data menjadi sebuah sistem saling terintegrasi, gitu ya, untuk apa namanya, pengembangan dari organisasi kita. Ya, makanya di sini kita akan belajar itu, teman-teman. Data adalah fakta-fakta atau angka-angka atau statistik yang menerangkan sebuah kejadian. Data itu bentuknya apa? Data itu bisa berupa angka, bisa teks, bisa image atau citra, bisa audio, bisa video. Makanya nanti teman-teman ketika misalkan nanti ketika skripsi gitu ya, mengolah data menjadi sebuah informasi, menjadi sistem pendukung keputusan. Cek dulu data yang dibutuhkan apa. Atau nanti kalian misalkan sekarang kita mau mendeteksi nih sekarang yang lagi ngetren ya, apa namanya, ETLE ya. ETLE itu sistem untuk apa namanya, sistem untuk tilang elektronik gitu ya, dari polisi. Dia datanya dari mana? Menjadi sebuah informasi, bahkan bisa langsung memberikan keputusan untuk menilang sebuah pelanggaran yang dilakukan oleh pemilik mobil ataupun motor. Jujur saya belum tahu ya apakah ini sampai motor atau mobil. Itu apa yang diolah? Yang diolah adalah data image atau bahkan mungkin video gitu ya. Video yang CCTV yang ada di perempatan, sehingga nanti bisa mengambil data tersebut, bisa aja nanti di-capture menjadi sebuah image, karena video itu sebetulnya kumpulan dari beberapa image, kan begitu kan? Yang saling berkelanjutan, diolahlah menjadi sebuah informasi. Informasi itu dijadikan rekomendasi untuk pengambilan keputusan. Kalau di kepolisian berarti langsung ke penilangan, gitu ya. Nilang maksudnya. Bahkan bisa sampai create surat tilang. Oke, itu berarti sistem informasi yang sudah langsung eksekusinya, gitu ya. Nah, karena apa teman-teman? Informasi itu adalah data yang telah diproses atau diolah sehingga memiliki arti. Catat. Informasi adalah data yang sudah diolah entah dengan proses seperti apapun sehingga menjadi sebuah informasi yang memiliki arti atau memberikan manfaat bagi yang membaca informasi itu. Untuk apa? Untuk pengambilan keputusan, baik saat ini maupun yang akan datang.
Berarti, teman-teman, informasi itu merupakan hasil dari pengolahan data. Makanya di dalam sistem itu nanti akan ada input, ada proses, ada output. Output itu adalah informasi. Proses itu adalah pengolahan datanya seperti apa. Inputnya tentunya data. Yang perlu dipahami lagi, datanya dari mana? Datanya dari mana-mana. Bisa diinput oleh manusia, bisa diambil dari pembacaan mesin. Makanya sekarang sudah ada IoT, Internet of Things. Benar ya? Internet of Things itu datanya diambil dari sensor. Gitu ya. Sehingga ketika sensor itu terpenuhi, maka akan bisa memberikan informasi. Oh, di sana tanahnya kering, perlu ada penyiraman. Oh, di sini suhunya sudah terlalu dingin, AC-nya mati, kan begitu kan? Oke, mudah-mudahan bisa dipahami ya teman-teman ya. Ini menjadi basic dari semua sistem informasi teman-teman yang harus kalian pahami. Dan tidak kalah lebih penting, kalian harus paham jenis-jenis data. Ya kan? Data itu dalam sistem informasi manajemen ada data statik, ada data dinamis. Data statik contohnya misalkan data di dalam sistem informasi akademik Unisula, biar kalian mudah untuk membayangkan ya. Data sistem informasi akademik Unisula itu datanya ada nama statik karena tidak berubah. Paham ya? Kalau data dinamis seperti apa? Umur misalnya. Umur itu bisa berubah setiap saat. Makanya tidak akan pernah ada sistem informasi kaitannya dengan usia, itu isian Anda usia berapa. Pasti yang ditanyakan adalah isiannya di data adalah tanggal lahir. Ya kan? Tanggal, bulan, dan tahun. Karena dengan mengisi data dinamis untuk inputan data tanggal lahir itu nanti bisa menganalisa umurnya berapa. Karena setiap waktu kan bisa berubah. Gitu ya. Berat badan itu juga berubah. Berat badan bisa naik, bisa turun. Tapi kalau umur itu pasti terus berkembang. Oke. Itu jenis data pertama. Ada data statik, ada data dinamik. Yang kedua itu data diskrit sama data kontinu. Data diskrit itu yang tidak bisa pecahan. Misalkan jumlah orang, jumlah barang diproduksi, jumlah yang dijual. Gitu ya. Tapi ada juga yang kontinu, gitu ya. Kontinu itu misalkan walaupun jumlah barang yang dijual tapi kilogram misalkan satuannya, ternyata bisa koma, ya nggak apa-apa kan begitu kan? Ada data kualitatif, ada data kuantitatif. Jadi data kualitatif ini sebetulnya teman-teman ketika nanti kita mengembangkan sebuah sistem informasi dimungkinkan dikuantitatifkan. Kalian bisa belajar sistem informasi untuk survei kepuasan masyarakat. Cek aja ya di skm.jatengprof.go.id. Itu saya juga yang mengembangkan begitu ya. Itu evaluasi survei kepuasan masyarakat untuk semua OPD di Provinsi Jawa Tengah. Itu kepuasannya gimana? Kepuasan itu puas, sangat puas, tidak puas, itu kualitatif. Tapi harus dikuantitatifkan supaya bisa diolah. Pak, kalau teks gimana? Bisa diolah nggak? Bisa dengan machine learning. Itu beda lagi, kan gitu ya. Tapi teman-teman yang penting sekarang sudah paham bahwa oh ada data kualitatif, data kuantitatif, gitu ya. Oke. Ini teman-teman, pengolahan data menjadi sebuah informasi itu ada input, ada proses, ada output. Ada data diproses dan disimpan menjadi sebuah informasi. Di sana tidak menutup kemungkinan ada umpan balik ke data. Next ya. Fase pengelolaan informasi. Pertama, teman-teman diminta untuk mengumpulkan data. Jadi, oh ya, tapi begini ya teman-teman ya, ketika nanti kita mengembangkan sebuah informasi, sebuah sistem informasi, jangan berangkat dari data ya. Start from the end. Jadi berangkatlah dari informasi apa yang dibutuhkan oleh klien. Sehingga butuh proses
pengolahan seperti apa, dan data yang seperti apa supaya bisa diproses, bisa diolah menjadi informasi yang dibutuhkan oleh manajemen. Ya, manajemen ini sekedar pemanasan dulu saja di awal. Manajemen untuk informasi apa yang dibutuhkan itu beda-beda tergantung dari posisinya. Apakah di staff, supervisor, manager, top manajemen, bahkan owner, gitu ya. Itu nanti bisa beda-beda, teman-teman. Oke. Tapi di dalam pengelolaan informasi itu dimulai dari pengumpulan data, terus membuang data yang tidak berguna, memproses menjadi informasi yang dapat digunakan. Ini singkat. Nanti akan berbeda lagi ketika teman-teman bagaimana menjadi data science, gitu ya, data mining. Di situ ada macam-macam yang harus dilakukan ya, tapi secara general seperti ini prosesnya. Kalau di data mining, data science, nanti teman-teman ada yang namanya data preposition gitu ya. Jadi mempersiapkan data. Jadi ngambil data, dicek informasi sebetulnya butuh data yang mana, yang nggak dibutuhkan dibuang begitu ya. Terus ada data yang kosong. Data yang kosong itu apakah diisi dengan nilai rata-rata ataukah data kosong itu dihilangkan, itu masuk ke dalam data preposition. Ya kan? Termasuk menggabungkan beberapa data, misalkan gitu ya. Jadi nanti kalau mau lebih jauh lagi, ada sistem informasi akademik untuk mahasiswa, ada sistem informasi perpustakaan, benar ya? Ketika masuk ke sistem wisuda, maka nanti akan mengambil data dari akademik, nilainya berapa, terus bisa wisuda kalau sudah bebas dari peminjaman perpustakaan. Berangkat dari dua sistem informasi yang berbeda menjadi sistem informasi yang lain, sistem informasi wisuda misalkan gitu ya. Tapi ada prasyarat yang harus dipenuhi dari sistem yang lain. Itulah kenapa tadi ada data yang tidak mesti diinput oleh manusia. Tapi data itu diambil dari sistem lain. Dari mesin. Mudah-mudahan kebayang ya teman-teman ya. Kayak tadi yang saya jelaskan ya. Sistem informasi akademik, sistem informasi perpustakaan. Kamu sudah dinyatakan lulus nih di akademik nih, kan? Boleh daftar wisuda, tapi tidak akan bisa ikut wisuda kalau tidak ada surat keterangan bebas dari perpustakaan, misalkan begitu ya. Atau sistem akademik tidak akan bisa ngisi KRS kalau dari sistem keuangan tidak ada notifikasi kalau Anda sudah membayar, kan gitu toh? Padahal itu sistem yang berbeda. Informasi yang dibutuhkan dari sistem keuangan, informasi yang dibutuhkan dari sistem informasi akademik berbeda. Tapi sistem informasi akademik sometimes membutuhkan data atau informasi yang diambil dari sistem keuangan. Oke, clear ya? Mudah-mudahan teman-teman. Oke. Kualitas informasi ada apa saja. Jadi kualitas informasi itu dibedakan berdasarkan waktu. Ada timeline, currency, frekuensi, time period, ada konten. Dari sisi konten ada akurasi, relevansi, completeness, conciseness, scope, performance, ada bentuknya, clarify, detail, order, presentation, media. Kita persingkat aja ya, teman-teman ya. Kalau dimensi dari waktu, apa? Data ada ketika dibutuhkan. Timeline. Data tentang KHS, gitu ya, hasil studi. Dibutuhkan pada saat daftar ujian kan? Coba kalau data itu atau informasi itu tidak bisa disiapkan oleh akademik. Bermasalah kita. Ya kan? Saat disediakan kekinian, jadi update begitu ya, currency, terus frekuensi, seberapa sering informasi itu dibutuhkan. Ada time period tertentu. Bisa jadi misalkan kalian membutuhkan informasi transaksi keuangan 1 bulan terakhir, begitu kan? Oke.
Teman-teman, ketepatan waktu, begitu ya. Ketepatan waktu, berapa gejala yang menunjukkan masalah ketepatan waktu. Pertama, dari sisi keluaran, throughput sistem informasi mengalami penurunan. Throughput adalah tingkat proses transaksi sampai akhir waktu yang bebas kesalahan. Karena apa, teman-teman? Jadi, informasi ketika tidak tepat waktu kadang tidak berguna. Ya, ini nggak saya bahas lebih lanjut ya, teman-teman ya. Oke, kualitas informasi dari sisi isi atau konten. Isinya akurat, tidak ada yang salah. Pak, apakah mungkin ada informasi yang salah? Mungkin saja ketika misalkan Anda mengisinya salah. Makanya kalau nanti masuk ke data mining, ada data preprocessing ngecek ada yang salah enggak. Misalkan data tentang berat badan, kan nggak mungkin berat badan sampai 500 kg atau 550 kg misalkan. Oh, ini kayaknya salah ini, sebetulnya mau nulis 55 tapi ada nolnya, atau tadi ya nulisnya 50 ternyata kepencet 0nya 2 sehingga jadi 500. Kan nggak mungkin, berarti itu salah, nggak akurat. Gitu ya. Isinya relevan sesuai dengan kebutuhan. Semua ada, lengkap. Bahkan informasi itu dari sisi isi itu ringkas, bisa dibaca. Ada beberapa informasi isinya itu lebih enak visual dalam bentuk grafik, dalam bentuk tabel. Silakan. Cakupan informasinya juga sesuai yang dibutuhkan. Bisa digunakan untuk mengukur kinerja. Oke, ini saya skip saja pembahasannya ya, teman-teman. Begitu ya, kebenaran dan keamanan. Oke, kualitas informasi dari bentuk. Mudah dipahami, jelas, rinci dan ringkas tadi ya, detail, begitu ya, bisa berurutan, bisa dalam bentuk presentasi, bisa dalam bentuk media, begitu ya. Silahkan sebetulnya ya teman-teman, nanti intinya ketika bicara sistem informasi manajemen, nanti informasi apa saja yang dibutuhkan, begitu ya, dilihat dari kualitas informasinya, gitu ya, seperti apa yang diharapkan. Ya, ini juga nggak kita bahas teman-teman. Fungsi informasi apa? Fungsi informasi itu untuk menambah pengetahuan. Penerima dapat memanfaatkan informasi itu untuk mendukung pengambilan keputusan. Ya. Yang kedua, mengurangi ketidakpastian. Informasi itu dapat melakukan prediksi. Apa yang harus dilakukan? Sama halnya dengan ketika kita, oh ini kita mau naik gunung nih, ini mau hujan. Kita kan siap-siap payung kan, siap-siap jas hujan kan gitu kan. Demikian pula nanti ketika kalian punya sistem informasi manajemen, harus bisa mengurangi ketidakpastian, mengurangi risiko kegagalan. Jadi informasi dapat mengurangi karena keputusan dapat diambil dengan cepat dan tepat, berdasarkan data dan fakta, bukan feeling. Mengurangi keanekaragaman atau variasi yang tidak diperlukan karena informasinya sudah diolah. Ya, intinya informasi sekali lagi sesuatu yang sudah diolah dari data, kombinasi beberapa data. Bisa menjadi standar, aturan, atau ukuran. Ya, teman-teman semua. Kesalahan informasi ketika pengumpulan dan pengurukan datanya salah. Dimungkinkan seperti itu. Tidak dapat mengikuti prosedur pengolahan data dengan benar. Hilang atau tidak terolahnya data. Pencatatan dan pemeriksaan yang salah. Dokumen induk yang salah. Kesalahan yang dilakukan secara sengaja. Lah, ini udah kebangetan nih. Kalau sampai sengaja. Gitu ya. Makanya teman-teman semua, sangat penting data. Gitu ya. Dan untuk mendapatkan data yang lengkap sesuai dengan
nanti yang bisa menyediakan dan bisa dikembangkan kualitas informasi seperti yang kita bahas, itu tidak mudah, tapi lebih sulit lagi ketika kita melakukan sesuatu tanpa informasi. Mengumpulkan data, mengolahnya menjadi sebuah informasi itu susah. Tapi akan jauh lebih susah ketika kita mengambil keputusan tanpa ada informasi, tanpa ada data yang bisa diolah. Bagaimana kita mau bikin keputusan? Apakah bisa, Pak? Bisa saja, tapi kan ngawur tanpa referensi. Gitu ya. Oke, kesimpulannya kualitas informasi bisa tepat isi, tepat waktu, tepat guna, tepat saji, jelas. Maksudnya informasi ke rektor, informasi ke dekan, informasi ke kajur, informasi ke dosen wali tentunya beda. Paham ya? Apalagi kalau informasi ke keuangan, beda lagi informasinya dengan bagian akademik. Beda juga informasi yang dibutuhkan oleh perpustakaan, gitu ya. Tepat isinya sesuai dengan yang membutuhkan. Tepat waktunya sesuai dengan orang yang membutuhkan dan butuhnya kapan, kan begitu ya. Kalau rektor gunanya untuk apa mengetahui informasi-informasi itu? Kan gitu kan? Paling bentuknya grafik saja kan. Tapi grafik itu tidak akan pernah muncul kalau datanya tidak ada. Apalagi yang parah lagi ketika datanya tidak valid. Informasi otomatis tidak valid juga. Apalagi tidak up to date. Duh, lebih susah lagi. Oke, teman-teman, bentuk informasi bisa narasi, teks, bisa angka, bisa tabel, bisa grafik, bisa gambar tadi gitu ya. Silahkan. Oke, sekarang mau masuk saya ke manajemen. Saya persingkat saja ini, teman-teman. Manajemen itu intinya proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan kegiatan anggota organisasi atau penggunaan sumber daya untuk mencapai tujuan organisasi. Intinya bagaimana kita merencanakan, mengorganisasi, mengarahkan, dan mengawasi. Planning, organizing, evaluating, dan controlling. Nah, manajemen, ya kan? Nah, manajemen informasi gimana? Manajemen informasi semua berkaitan dengan perencanaan, gitu ya. Terus pelaksanaan, planning, organizing, evaluating, dan controlling untuk mendapatkan informasi. Pengolahan data menjadi sebuah informasi. Karena manajemen informasi. Ini gitu kan? Nah, padahal sumber daya organisasi itu ada uang, ada orang, ada material. Nah, informasi itu secara konseptual menjadi aset yang itu beda-beda secara strukturnya. Kan begitu kan? Oke, kita agak percepat ya. Fungsi manajemen optimalisasi sumber daya organisasi atau perusahaan untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Makanya, teman-teman semua, tadi kita udah belajar informasi data yang diproses atau diolah sehingga memiliki arti dan manfaat yang berguna. Data adalah fakta. Kalau sistem, sekumpulan elemen-elemen atau komponen-komponen yang saling terkait dan terpadu yang dimasukkan untuk mencapai tujuan tertentu. Berarti, teman-teman, sistem informasi manajemen adalah jaringan atau prosedur pengolahan data yang dikembangkan suatu sistem terintegrasi dengan maksud memberikan informasi, baik internal maupun eksternal, sebagai dasar untuk pengambilan keputusan. Oke. Makanya teman-teman ketika nanti bicara sistem informasi manajemen akan nanti saling terintegrasi, informasi sana masuk ke informasi sini, kan begitu kan? Gitu ya, teman-teman. Terima kasih sebelumnya. Ini sebagai prolog, nanti saya buatkan video-video pembelajaran selanjutnya. Kita tutup materi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.